Saudara, hingga kini kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo belum juga usai. Saat ini Polda Metro Jaya tengah menangani 6 laporan terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu laporan yang dilayangkan Jokowi adalah terkait pencemaran nama baik dan juga fitnah. Dan 3 perkara lainnya yang juga telah naik ke tahap penyidikan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada di studio Orange Kompas TV, sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Bung Ahmad Khozinuddin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Khozin. Ya, kemudian juga melalui sambungan daring ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, Mbak. Enjang Prof. Hipnu. Iya, kemudian juga nanti juga akan bergabung bersama kami di studio. Nanti ada kuasa hukum dari Joko Widodo, ada Pak Rifai Kusumanegara yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Kita masih akan tunggu ketibaannya. Tapi saya akan bertanya dulu ke kuasa hukum Roy Suryo CS ini, Bung Khozin. Bung Khozin, kemarin kan sudah ke Polda Metro Jaya bersama juga dengan Bung Roy Suryo begitu ya. Ada permintaan gelar perkara khusus. Lah, gelar perkara khusus kan sudah di Barreskrim Polri kemarin. Kenapa di Polda Metro Jaya kok minta lagi gelar perkara khusus? Ada apa ini? Ya, ini kan sebenarnya 2 hal yang berbeda. Kalau di Barreskrim Mabes Polri, gelar perkara khusus kami ajukan karena adanya tindakan Barreskrim Mabes Polri yang melakukan gelar perkara sepihak dan kemudian menetapkan penghentian proses Dumas dari TPUA dari kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Sementara di Polda Metro Jaya justru sebaliknya, bukan karena dihentikan, jadi adanya tindakan Polda Metro Jaya yang melakukan gelar perkara sepihak yang kemudian menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dari dugaan pidana, pencemaran dan juga fitnah. Juga sejumlah pasal-pasal pidana lainnya yang dilaporkan oleh 4 pelapor ya. Dari 6 memang 4 yang naik ke tahap penyidikan, 2 mengundurkan diri. Dan penting juga kami ingin kasih konfirmasi kepada pemirsa bahwa tindakan ini sebenarnya hanya untuk menguji ya, apakah benar ada kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap anak bangsa sehingga ada keadilan. Kalau perlakuan hukum itu berbeda pasti tidak akan ada keadilan. Yang saya maksud adalah kemarin juga kita meminta agar pada tahap penyidikan ini saudara Joko Widodo selaku saksi korban diperiksa terlebih dahulu dan disita ijazahnya agar ada proses uji kembali secara laboratorium forensik terhadap ijazah tersebut, mengingat apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri tidak bisa digunakan untuk dijadikan bukti dalam proses penyelidikan di penyidikan Polda Metro Jaya karena ini hal yang berbeda. Saudara Joko Widodo itu dilaporkan hanya Dumas, sementara laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya 30 April 2025 yang lalu langsung naik ke LP, laporan polisi yang itu berarti pro justisia. Dan kami sebenarnya uji kembali. Jadi menurut Anda ada ketimpangan di situ? Bahkan ada tambahan ketimpangan itu kami uji kembali, yakni salah satu klien kami, Dr. Rismon Hasyolan Sinepar, melakukan laporan polisi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ya, untuk melaporkan 2 dugaan tindak pidana. Yang pertama, pemberitahuan bohong sebagaimana diatur di pasal 29 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Nomor 1 2024. Yang kedua tentang dugaan penipuan 378 berkaitan dengan statement saudara Joko Widodo yang berbeda dengan Pak Kasmujo. Dan kemarin klien kami mendapatkan SPHP 2 ya, surat pemberitahuan dimulainya hasil ya pemeriksaan perkaranya. Itu ternyata kasus yang dilaporkan klien kami sama diperlakukan seperti TPUA, yakni hanya dianggap pengaduan Dumas dan kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi. Jadi bukan kemudian diterbitkan laporan pidana. Nah, dari situ kan kita bisa melihat memang ada perlakuan berbeda antara layanan kepolisian terhadap saudara Joko Widodo dengan klien kami yang hari ini padahal statusnya sama, warga negara Republik Indonesia. Oke, jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadikan kuasa hukum dan juga Roy Suryo CS ini mengajukan gelar perkara khusus. Tambahannya adalah kami sangat melihat ada subjektivitas dari institusi Polri terhadap penanganan perkara ini, sehingga perlakuan berbeda ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali apa? Ada agenda di mana institusi Polri itu di bawah kendali politik, yang politik itu kami tafsirkan berasal dari Solo, yakni dari kekuasaan saudara Joko Widodo. Oke, saya tahan dulu di situ, Bung Khozin. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, melihat kasus ini begitu ya, kemarin di Barreskrim Polri bisa dikatakan sudah
selesai, begitu gelar perkara khusus sudah dilakukan, kemudian di Polda Metro Jaya sudah masuk ke tahap penyidikan, tapi kemudian Bung Roy Suryo CS ini mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya karena memang ada hal yang perlu dibuktikan lagi, begitu ya. Betul, dan sebenarnya kan yang di Barreskrim juga gelar perkara khususnya juga belum diumumkan hasilnya seperti apa. Belum diumumkan. Nah, bagaimana dari kacamata hukum pandangan dari Prof. Hipnu terkait dengan kasus ini? Perlu atau tidak sebenarnya gelar perkara khusus dilakukan di Polda Metro Jaya? Ya, gini Mbak Adisti, di dalam sistem peradilan pidana itu kan ada pra-adjudikasi. Pra-adjudikasi itu ada penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyelidikan untuk mendapatkan suatu kebenaran, mendapatkan suatu peristiwa, itu suatu perlu sekali. Apakah yang disampaikan di Barreskrim kemarin, apakah yang disampaikan dalam Polda, kan gitu. Karena dalam hal suatu penyelidikan ini ada suatu kepastian, apakah ada peristiwa atau tidak. Lah, disinilah saya kira sebagai pencari keadilan, mau tidak mau Polda juga harus membuka kembali hari itu. Karena ini suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya delik kaitannya dengan pencemaran baik. Belum lagi nanti mengakibatkan adanya obstruction of justice misalkan. Jadi delik terkait dugaan ijazah palsu ini akan menyambung beberapa perbuatan yang terjadi. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini memang harus dipastikan. Yang perlu kami sarankan sebetulnya kalau kita kemarin membaca KPI Mbak Dian, Komite Informasi Publik, itu sebetulnya UGM harus hadir. UGM haruslah menjelaskan tentang keaslian. Jadi kalau kemarin itu hasil lab krim, Polda lab krim, Barreskrim, tapi juga harus ada suatu rilis, misalkan Mas Kosin menanyakan sebagai badan hukum publik UGM untuk memberikan secara detail ABC dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah, sehingga kalau sampai nanti hasil lab krim belum equal, kemudian badan hukum publik juga belum memberikan gambaran seperti yang diinginkan Mas Kosin, ya ini perkara berlalu terus. Sampai kapan? Sampai tidak ada hentinya, Mbak. Karena dalam hal suatu pemeriksaan pra-adjudikasi, khususnya lidik, itu tidak ada suatu penyelesaian sepanjang tidak dipastikan dulu suatu perkara yang bersangkutan. Sehingga kalau toh dihentikan kemarin itu hanya dihentikan sementara. Saya katakan sering, dihentikan demi kepentingan hukum. Artinya, ketika peristiwa itu tidak ada, sementara. Artinya, kalau memang suatu saat ada bukti lain, ya diajukan kembali. Disinilah yang saya kira tidak henti-hentinya dalam suatu perkara penyelesaian di pra-adjudikasi dalam khususnya lidik. Oleh karena itu, kalau memang sudah sampai pada sidik atau pengadilan, itu dipastikan, kan gitu. Bisa berhenti dalam arti konteks pembenaran material. Ini yang saya kira luar biasa Mas Kosin berjalannya ini sebagai bentuk asas transparansi, asas equal, dan asas keterbukaan dalam muka perkara di dalam era sekarang ini. Oh, dan penting betul begitu ya asas keterbukaan dan transparansi karena semua warga negara di Indonesia ini sama di mata hukum. Itu yang kemudian harus digarisbawahi Prof. Hipnu dan juga Pak Kosin. Bung Kosin, ini kan kemarin juga Dian Sandi sudah diperiksa, tapi kemudian saya mau tahu juga apakah dari pihak UGM, dari pengetahuan Anda juga sudah diperiksa? Kalau Bung Roy kan juga sempat mengatakan, mempertanyakan pelapor kok belum diperiksa? Belum diperiksa, nah itu gimana? Iya. Informasi yang kami terima bahwa sebenarnya saudara Joko Widodo selaku pelapor sekaligus saksi korban itu sudah dipanggil, namun mengajukan reschedule karena keadaan sakit. Dan itulah yang kemarin kami persoalkan. Kenapa kalau sakit dipanggil polisi untuk menerangkan apa yang menjadi aduannya terkait delik dugaan fitnah dan pencemaran tidak datang, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di sebuah kongres partai yang ternyata dia bisa menyampaikan pandangannya tanpa ada hambatan. Artinya kalau kita bicara tentang ada misi politik yang dituduhkan kepada kami, ada agenda besar dan seterusnya, secara zahir justru kita lihat saudara Joko Widodo justru sibuk dengan agenda politik. Pada saat yang sama dia sudah ada panggilan hukum, dia tidak mematuhi ya aparat penegak hukum yang telah memberikan panggilan. Dan celakanya Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak pernah mengumumkan itu. Kalau giliran klien kami ya ada undangan klarifikasi tidak datang, dinarasikan mangkir. Padahal itu tadi menurut Prof. Hipnu itu baru pra-adjudifikasi. Undangan klarifikasi itu tidak wajib dan tidak ada nomenklatur mangkir. Tetapi ketika hari ini kita tahu benar-benar
Bung Rifai juga menyampaikan memang sudah ada panggilan polisi kepada saudara Joko Widodo dan saudara Joko Widodo tidak hadir karena sakit. Tidak pernah ada rilis dari Polda Metro Jaya. Ini yang saya sebut ada tindakan yang berbeda, treatment yang berbeda, terutama dalam konteks komunikasi publik yang kemudian kami rasakan kami diperlakukan tidak adil oleh institusi kepolisian. Dan yang paling penting adalah bahwa hari ini kenapa kami selalu menyampaikan kita harus transparan, karena persoalan ijazah palsu ini bukan hanya ansih persoalan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini sudah menjadi persoalan publik karena ijazah itu juga dulu pernah digunakan sebagai persyaratan untuk memenuhi jabatan publik sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berkaitan dengan pencapresan saudara Joko Widodo dan bahkan sudah digunakan menjadi presiden 2 periode. Karena Bung Rifai sudah hadir, saya sapa dulu begitu ya, kuasa hukum dari Joko Widodo sudah hadir ke studio. Bung Fai, ini tadi Bung Hosin menyinggung soal bagaimana Pak Jokowi tidak hadir begitu, tidak meminta untuk ditunda pemeriksaannya di Polda Metro Jaya karena sakit. Bung Hosin mengatakan tapi kok di Kongres PSI bisa secara lugas dan juga secara tegas ya hadir di Kongres PSI begitu. Ada merasa ketidakadilan lah di sana segala macam. Nah kalau Bung Rifai sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan, dari kuasa hukum Bung Roy CS bahkan meminta untuk mengajukan gelar perkara khusus. Oke, pertama mungkin ditanggapi dulu soal ketidakhadiran beliau ya. Betul. Jadi intinya minggu kemarin memang kami sudah menerima panggilan untuk diperiksa di hari Kamis. Tapi hari memang Kamis? Kemarin. Tapi memang kan pada saat itu beliau sendiri masih dalam recovery ya. Penyembuhan. Enggak, sudah sembuh cuma masih recovery dalam arti disarankan untuk tidak keluar kota dulu. Ya, sehingga waktu itu kami minta untuk dijadwalkan ulang dengan dua kemungkinan. Pertama dijadwalkan ulang kembali karena kami akan konsultasi dulu kepada dokter yang mau observasi apakah sudah bisa keluar kota, atau kedua mungkin tidak berdasarkan pasal 113 KUHP diperiksa di kediaman. Nah ini kami ajukan gitu ya. Intinya sih kami tentunya sangat punya kepentingan untuk bisa menerangkan keterangan, tapi kan bagaimanapun juga secara fisik ada keterbatasan juga, sesuatu yang kita ketahui bersama, sehingga kami memohonkan itu dan kami sekarang masih menunggu kabar dari pihak Polda, apakah tetap akan direschedule ulang di Jakarta. Ya kalau memang harus ke Jakarta kami juga siap, tapi mungkin perlu ada persiapan dulu gitu ya. Nah di sisi lain kalau memang harus di kediaman juga mungkin lebih baik, tapi kami serahkan sepenuhnya. Nah soal kegiatan di PSI ya, karena memang kembali lagi itu kan sama-sama di Solo ya. Kalau di Solo sih memang beliau bisa berkegiatan, bukan hanya ke PSI, kegiatan yang lain juga masih terima tamu segala macam gitu ya, atau kegiatan hari-hari. Cuma memang untuk keluar kota sementara masih disarankan untuk tidak dilakukan dulu. Mudah-mudahan sih setelah ini sebentar sudah pulih dan beliau bisa langsung ke Jakarta ya. Kita tinggal lihat perkembangan. Nah terus kedua soal gelar perkara khusus, ya kembali lagi itu sih hak. Ya setiap advokat tentunya juga punya hak untuk bisa mengajukan upaya-upaya hukum terutama untuk pembelaan ya, dan itu biasa lah ya. Sekalipun kalau saya berpandangan terlalu dini, karena apa? Penyidikannya kan masih berjalan, baru mulai ini penyidikan gitu loh. Sementara gelar perkara khusus itu biasanya untuk mengevaluasi. Gelar perkara khusus biasanya untuk mengevaluasi. Betul, hasil penyidikan ya, atau paling tidak sudah 3/4 lah. Nah, kalau baru mulai sudah gelar, sebenarnya pertanyaannya apa yang mau dievaluasi. Tapi ya monggo kerso kalau memang itu dimohonkan ya, sekalipun kalau saya ya kebetulan sudah praktek hampir 3 dasawarsa. Menurut saya terlalu cepat kalau dimintakan sekarang. Sudah terjawab Bung Hosin, ternyata kemudian jawabannya soal Pak Jokowi tidak hadir di pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena memang keadaannya seperti itu. Kemudian termasuk juga soal gelar perkara, biasanya itu untuk mengevaluasi sebuah kasus begitu ya. Ya ini perjalanan evaluasi. Perjalanan sebuah kasus. Bagaimana respon Anda? Yang jelas kami menggunakan presiden apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang melakukan evaluasi terhadap tindakan penyelidikan yang kemudian dihentikan. Dan hari ini di Polda kebalikannya, tindakan penyelidikan yang dinaikkan kepada penyidikan. Dua-duanya ini bisa dievaluasi.
dan evaluasinya dengan gelar perkara khusus. Karena apa? Karena sejak awal kami tidak dilibatkan. Andaikan dalam proses gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, diundang para pihak termasuk kami selaku pihak terlapor, selesai, tidak bisa melakukan gelar perkara khusus karena memang sudah tidak dilibatkan. Asasnya itu kan terkait transparansi equal daripada proses antara pelapor dengan terlapor. Yang kedua, itu tadi kalau emang soalnya sakit butuh istirahat recovery, ya recovery itu di rumah atau dengan cucu, bukan ikut-ikutan kongres partai yang dia juga bukan bagian dari partai itu. Inilah kita selalu dibodoh-bodohi seolah-olah kita yang punya misi politik, sementara hari ini saudara Jokowi sendiri yang selalu berpolitik kemana-mana. Jadi tidak tepat kalau beliau mengatakan perasaan politik saya sedang di downgrade, saya sedang dijatuhkan. Justru tindakan saudara Jokowi Dodo ini mendowngrade dirinya sendiri. Harusnya sebagai warga negara yang baik, apalagi pernah menjadi kepala negara, tunjukkan wibawa sebagai pernah menjadi kepala negara dengan apa? Taati hukum. Kalau tidak taati hukum, ya sudah istirahat di rumah. Oke, Bung Rifai, gimana Bung Rifai? Ya, apanya tentang apa nih? Ya itu soal kondisi kesehatan ya memang. Ya itu fakta, itu real, everybody knows. Terus mau gimana? Gitu ya. So everybody knows gitu ya. Dan kami memastikan dalam pemeriksaan berikutnya pasti hadir. Nggak mungkin lah. Kami yang punya kepentingan kok dengan LP ini. Nggak mungkin kami nggak memberikan keterangan. Kami ingin sekali LP ini jalan kok. Bahkan apa yang belum memenuhi syarat tentu akan kami penuhi gitu ya. Jadi dengan sendirinya pasti kita akan memberikan keterangan. Nggak ada persoalan. Termasuk juga evaluasi dari penyelidikan ke penyidikan yang kemudian tidak di... Monggo, itu silakan saja diajukan ya. Sekalipun kalau buat kami sih terlalu dini karena sekarang sudah masuk ke penyidikan. Ya kalau sudah masuk penyidikan, konsennya di penyidikan. Ini kan seolah-olah mau dicek lagi penyelidikannya. Ya monggo-monggo saja gitu ya. Sekalipun menurut kami sih terlalu kembali lagi. Harusnya kita fokus di penyidikan saja. Apa-apa saja yang mau kita lengkapi. Gitu. Tidak adil dong. Kalau penyidikan kan posisi klien kami mau jadi tersangka. Justru sebelum jadi tersangka itulah warga negara berhak tahu apa sih yang dilakukan dalam proses penyelidikan sehingga penyidik punya keyakinan ada peristiwa pidana sehingga penyelidikan ditingkatkan kepada penyidikan. Dan kalau memang dalam konteks gelar perkara dikasih tahu, oh ini loh buktinya, lewat buktinya aja cuma fotokopi, nah itu kan menjadi soal tambahan bahwa memang benar bisa saja ya ijazah ini nanti disita saat penyidikan. Tapi persoalannya adalah kenapa di Bareskrim yang baru penyelidikan saja ijazah itu bisa ditunjukkan pada Bareskrim dan kemudian dicek, diuji laboratorium forensik dan keluar hasil identik yang kemudian dengan dasar itu dihentikan penyelidikan. Pada saat yang sama mau meningkatkan penyidikan, ini barang tidak pernah dikasih kepada penyidik gitu loh. Kita ini kan terbuka harusnya. Justru asas transparansi itulah yang akan menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dari proses penyelidikan dilakukan oleh Polda Metro. Bagaimana jawaban Anda Bung Rifai soal transparansi di sini, kemudian soal dokumen ijazah juga yang kemudian seharusnya sama lah seperti apa yang treatmentnya dilakukan di Bareskrim? Ya menurut saya sih ini sama ya, bahkan teman-teman kepolisian kalau boleh saya bilang sudah sangat hati-hati. Nah yang perlu dibedakan adalah perkara di Polda dengan perkara di Bareskrim sesuatu yang berbeda. Di Bareskrim ini stretchingnya adalah soal pemalsuan. Di Polda ini stretchingnya adalah soal fitnah dan pencemaran. Jadi memang pokoknya sudah berbeda. Pokok perkaranya berbeda. Jadi kalau di Bareskrim itu sampai dilakukan lapor wajar karena itu memang poin pentingnya ya. Bahkan kembali lagi sebenarnya untuk menguji keabsahan sebuah ijazah itu tidak perlu dengan lapor. Ini sudah berkali-kali di dalam kaidah putusan Mahkamah Konstitusi ya maupun Undang-Undang Sisdiknas cukup Kepala Satuan Pendidikan menyatakan bahwa ini ijazah asli, bahwa betul itu alumni. Jadi cukup dengan pernyataan itu. Nah, cuma di Bareskrim ini dikasih bonus lagi dengan lapor untuk penguatan. Nah, untuk Polda sekali lagi fokusnya apa sih? Fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, poinnya adalah untuk fitnah pencemaran nama baik sudah ada objek-objeknya diperiksa, 24 objek ya. Dan betul apa yang kita laporkan sesuai dengan fakta sebenarnya di dalam objek sosial media. Lalu kedua, soal fitnah sendiri sudah dibuktikan. Kenapa? UGM sudah didengar keterangannya sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan beliau betul-betul setelah menyelesaikan pendidikan di UGM. Nah, pernyataan Kepala Satuan Pendidikan ini secara yuridis sudah cukup gitu. Ya, jadi menurut saya sudah ada alat bukti awal yang cukup untuk menaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan keterangan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi tidak harus lapor itu. Ya, di dalam sengketa-sengketa pilkada itu banyak sekali kok konflik pilkada gara-gara ijazah. Tidak pernah lapor dibawa ke MK. Cukup Kepala Satuan Pendidikan. Jadi menurut saya yang di Polda sudah cukup pembuktiannya sehingga bisa naik bahwa nanti dalam penyidikan mau dilengkapi lagi. Ya.
mau dilakukan penyitaan ijazah, mau dilakukan lapor ulang, monggo kerso. Jadi dari pihaknya Pak Jokowi nggak ada masalah ketika nanti akan ada penyitaan dokumen ijazah dan segala macam. Nggak ada masalah. Misalnya nanti pas pemeriksaan ini yang nanti kami khawatirkan. disita, kita serahkan. Ini kan delik aduan. Nah, dengan dasar agar gak mau disita ijazahnya, mundurlah, dicabut. Kemudian yang maju adalah 3 perkara lainnya, anak bangsa yang diadu domba, sehingga apa, ijazahnya itu tidak nampak. Nanti masuk pasal apa? Berita bohong, pidana sara, kemudian penghasutan. Dan ini kayaknya pernah terjadi pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Jokowi tidak pernah terlibat, ijazahnya tidak pernah masuk, tetapi keduanya dianggap mengedarkan kabar bohong di vonis 6 tahun. Nah, saya khawatir nanti ya, ini colong pelayu tinggal gelanggang. Lari dari laporannya dengan dalih nanti kirim saja lawyer, ini bisa dicabut. Tapi laporan yang lain tetap jalan terus. Akhirnya apa? Sesama anak bangsa yang beradu. Padahal ini kan bisa diselesaikan dengan menunjukkan selesai, sudah begitu loh. Tapi hari ini mungkin kalau dia tunjukkan nggak akan selesai, kenapa? Mungkin rakyat juga udah kepalang marah, jengkel gitu loh. Dari dulu aja harusnya bisa diselesaikan secara cepat sederhana. Ini mencari jalan yang ribet gitu loh. Oke, singkat saja, apa yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Bung Hozin? Ya, kembali lagi itu kan asumsi-asumsi dan kekhawatiran. Ya wajar-wajar saja lah ya, saya sih mengerti saja. Tapi intinya kembali lagi kalau untuk Bambang Tri, saya sudah berkali-kali jelaskan, itu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi bukan pelapor di situ. Itu pihak Polri yang mengangkat. Bahkan kami juga tidak mengerti itu situasi keadaannya saat itu ya. Nah, kalau yang sekarang ini memang yang melakukan upaya hukum Pak Jokowi sebagai warga negara. Beliau sendiri juga sudah menunjuk tim hukum dan memang kami memastikan semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk bila mana ada penyitaan, kami akan serahkan pemanggilan berikutnya. Mungkin pemanggilan berikutnya akan langsung disita, kita kooperatif. Lapor ulang, monggo. Mau diadu lagi dengan ijazah lain, monggo. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran. Ya, ini fakta yang sudah dialami oleh Pak Jokowi. Beliau yang kuliah sejak tahun 80 sampai 85, beliau menerima langsung dari UGM. Jadi fakta ini akan kami perjuangkan sampai kapan. Dengan tujuan lagi-lagi ya Pak Jokowi tidak ada berniat memenjarakan orang segala macam. Beliau hanya ingin memulihkan nama baiknya yang telah terkoyak akibat persoalan isu ijazah yang sudah dikonsumsi oleh banyak negara juga, bukan hanya Indonesia loh ya. Lalu kedua, beliau ingin soal ijazah ini dikukuhkan oleh pengadilan. Ya. Sekalipun kami dalam undang-undang secara hukum cukup dengan pernyataan Kepersatuan Pendidikan, sudah dikuatkan lagi lapor, kita berharap juga di pengadilan ini dikukuhkan soal ijazah ini. Biar clean and clear, karena kalau politik Mbak nggak ada habisnya, tapi kalau hukum selalu ada jalurnya, ada forumnya, dan ada akhirnya. Seperti adigium litis voneri operatif. Oke, saya ke Prof Ibnu. Prof Ibnu, ini terkait dengan yang di Polda Metro Jaya ini kan memang pokok perkaranya berbeda ya, di Bares tidak yang seperti di Bareskrim begitu ya. Ini kan soal pencemaran, dugaan pencemaran nama baik, penghasutan dan segala macam. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah perlukah kemudian gelar perkara khusus ini dilakukan seperti pokok perkara pengaduan masyarakat seperti di Bareskrim? Perlukah itu? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Ibnu. Kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali dengan temuan jawabannya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana arah kasus ijazah Jokowi ini akan kemana ujungnya begitu ya. Masih bersama saya di studio ada kuasa hukum dari Bang Roy Suryo CS, ada Bung Hozin, kemudian dari kuasa hukum dari Pak Jokowi juga ada Bung Rifai, kemudian melalui sambungan daring ada Prof Ibnu. Saya tadi sudah memberikan kesempatan kepada kedua kuasa hukum dari kedua belah pihak. Sekarang saya akan memberikan kesempatan juga kepada Prof Ibnu. Prof Ibnu, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana saling sanggah dari kedua kuasa hukum terkait dengan gelar perkara khusus di kasus di Polda Metro Jaya yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi menurut Prof Ibnu, dengan perkara yang sudah masuk ke tahap kepenyidikan soal pencemaran nama baik, penghasutan, masih perlukah gelar perkara khusus dilakukan di Polda Metro Jaya? Ya, gini Mbak, kalau melihat Bang Rifai, Bang Hozin itu memang harus berpikir dari objektif dan subjektif, ya memang harus seperti itu. Ini menarik sekali, jadi kuasa-kuasa hukum yang luar biasa dalam rangka untuk kepentingan kliennya. Nah, saya sebagai orang yang objektif, sekarang kita lihat, masih perlukah suatu gelar perkara di dalam Polda? Menurut saya perlu. Karena apa? Kalau kita melihat kemarin di Bareskrim yang kemarin pun hasilnya juga belum ada. Kemudian hasilnya pun
juga masih dikatakan tanda petik belum bisa diterima, itu sah-sah aja. Tapi kalau seandainya nanti di Polda itu dilakukan gelar perkara dan hasilnya sama, nah gitu kan, sama yang di Bariskrim, ya saya kira itu suatu memperkuat. Jadi ini sebetulnya masalah perlu dan tidak perlu itu untuk menjadikan suatu transparansi, suatu equal. Ini loh yang terjadi bahwa memang palsu. Ini loh, ini memang asli, sehingga sampai pada pencemaran yang sekarang ini, kan gitu loh. Ini sebagai Polri, sebagai layanan penegak hukum pada masyarakat harus betul-betul memberikan sebuah informasi yang terbuka. Oh ternyata hasilnya sama, ya selesai, berarti perkara naik, kan gitu Pak. Oh ternyata hasilnya berbeda dengan Bariskrim, apa yang terjadi nanti? Itulah saya kira yang harus diulang-ulang terus dalam rangka untuk memastikan. Karena kalau kita lihat terhadap peradjudikasi itu memang penghentian itu bukan penghentian yang mutlak, penghentian sementara karena bukti kurang, peristiwa kurang, sehingga sampai kapanpun sepanjang keterangan dari Bariskrim, keterangan dari UGM, keterangan dari Kemenristek itu masih disangsikan, saya kira Mas Kosen juga masih terus memberikan informasi-informasi terus. Inilah yang menjadikan suatu perkara tidak selesai-selesai. Tapi menjadikan pasti selesai, Mbak, coba libatkan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik. Iya, karena ini kan sudah badan hukum publik UGM. UGM ini yang sering terjadi kan gitu, sehingga UGM bisa memberikan gambaran yang runtut A sampai CD, bisa meyakinkan Mas Kosen, oh ternyata sudah clear, oh ternyata ada suatu problem. Lah, disinilah nanti Komisi Informasi Publik juga bisa melakukan penyelesaian. Ini loh asli atau tidak asli. Jadi kalau terkait dengan Polri agak sulit, tapi kalau UGM yang mengeluarkan, KIP akan memberikan suatu gambaran, akan memfasilitasi, akan memberikan mediasi. Ini yang sebenarnya. Ini yang kayaknya sejak kemarin tertinggal KIP untuk terlibat dalam suatu memberikan informasi yang dalam arti luas gitu. Oke, jadi menurut Anda, saran dari Anda adalah kepolisian ini melibatkan Komisi Informasi Publik, begitu ya, KIP, supaya kita tahu ujungnya kemana, karena ini sudah bergulir sudah cukup lama. Termasuk juga yang terbaru adalah Bung Rismon CS juga rencananya juga akan melaporkan Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY hari ini, begitu ya, informasi yang saya dapatkan. Nah ini kan jadi saling lapor di Polda, yang ini lapor di Barreskrim, kemudian nanti ada di Polda DIY. Jadi kita semua masyarakat jadi bingung begitu ya, ini jadi kemana ujungnya? Ini bisa melibatkan KIP begitu ya menurut Anda, saran dari Anda? Iya Mbak, betul Mbak. KIP selama ini KIP tertinggal. Kalau kita lihat kasus-kasus yang lain, KIP terhadap informasi publik itu wajib karena UGM badan hukum publik. Lah Pak Jokowi badan perorangan. Makanya kalau Pak Jokowi itu menyatakan tidak mau, ya itu sah karena beliau perorangan kan gitu. Tapi kalau UGM mungkin KPU badan hukum bisa menjelaskan A sampai Z tentang ijazah yang bersangkutan. Ini yang kayaknya sejak kemarin kalau kita lihat dalam KIP pasal 52 kalau Mbak Salim saya baca itu seperti itu. Kewajiban sebagai badan publik untuk menjelaskan tentang apa yang diminta oleh masyarakat dari keadaan yang sebenar. Itu yang kayaknya masih belum dilengkapi dalam diskusi seperti ini. Oke, nah ini kita juga saya masih agak-agak gelap begitu soal Komisi Informasi Publik. Nanti akan mekanismenya seperti apa? Polisi memanggil KIP untuk dilibatkan dalam hal ini, atau nanti KIP berperannya seperti apa ke depannya supaya ini benar-benar ada ujungnya begitu? Ya, KIP hanya menjelaskan bahwa memaksa pada UGM, lembaga publik lah katakanlah, badan publik untuk menjelaskan kan gitu. Sedetail-detailnya. Itu aja, KIP hanya meminta itu. Lah, Bang Rifai tadi menyatakan, oh ini kan sudah dijelaskan. Lah, pertanyaan apakah itu seperti yang diinginkan Bang Kosen atau seperti apa? Lah, disinilah yang saya kira keterbukaan di dalam rangka yang kemarin dan keterbukaan yang dimintakan oleh KIP kayaknya mungkin berbeda. Ini yang sekarang lagi muncul di beberapa daerah juga, KIP itu juga sebagai wasit ya ketika ada suatu informasi publik tidak tersampaikan pada masyarakat. Pak Jokowi betul nggak mau pribadi kok, tapi sebagai lembaga negara, sebagai badan hukum publik wajib menginformasikan tentang keadaan yang diminta dalam suatu permasalahan yang terjadi. Tapi ketika kemudian KIP mengambil peran di sini begitu ya untuk kemudian ya paling tidak menjernihkanlah suasana begitu ya kepada publik begitu. Tapi apakah dengan serta-merta kasus yang sudah sampai saat ini bergulir ini akan ada ujungnya, akan ada case close di sana atau bagaimana? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, paling tidak Mbak, ada suatu keterangan yang bisa diterima semua pihak. Ada suatu keterangan yang rigid.
kan itu. Karena badan hukum publik berkewajiban menyampaikan suatu informasi publik yang bersangkutan. Disitulah yang sebagai penyeimbang. Hasilnya seperti apa ya? Tergantung nanti. Apakah seperti yang ada di Baris Krim ataukah tidak? Ini yang saya kira masih berjalan. Artinya dalam kasus ini kita harus juga melibatkan lembaga-lembaga lain sehingga menjadikan suatu betul-betul menjadikan bernilai suatu informasi di dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Sehingga kalau toh sampai dihentikan itu berarti murni dihentikan cukup, berarti memang tidak suatu peristiwa, begitu loh Pak. Oke, berarti KIP punya hak untuk punya dalam tanda kutip punya kuasa untuk bisa memanggil Joko Widodo untuk membawa serta ijazahnya dan segala macam untuk dicek dan segala macam untuk bisa kemudian diinformasikan kepada publik. Demikian? Bukan Joko Widodo, UGM-nya. UGM-nya, oke, UGM-nya. Iya. Oke, nah itu gimana menurut Anda kalau Pak Kozin dan juga Bung Rifai soal pelibatan KIP, Komisi Informasi Publik terkait dengan UGM dipanggil oleh KIP supaya kemudian dicek segala macam supaya semuanya jernih, clear begitu ya, paling tidak ke publik. Ya, sebenarnya kan kalau ini dilakukan oleh UGM pada 14 April 2025 lalu, tidak perlu ada proses sampai hari ini. Karena saat itu kan dijanjikan ada 34 atau 36 data-data yang memverifikasi keabsahan Saudara Joko Widodo sebagai mahasiswa sekaligus lulus dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dengan gelar S1 Sarjana Kehutanan ya, insinyur ya begitu. Kan saat itu justru tidak diberikan oleh Prof. Pening, hanya ditegaskan melalui statement saja bahwa Saudara Joko Widodo benar adalah mahasiswa kami yang data-datanya tersimpan rapi di Fakultas Kedokteran. Kehutanan. Itu kan yang diterima oleh klien kami hanya statement. Hari ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh klien kami dan Prof izin Prof, jadi bukan hanya untuk meyakinkan kami selaku kuasa hukum atau Pak Rismon atau Pak Roy, tapi publik. Karena ini sudah menjadi perkara publik, ya ini butuh transparansi dari UGM untuk menjelaskan detail, betul tadi, detail tahapan, proses, prosedur sampai akhir dari Saudara Joko Widodo. Terakhir justru pengakuan dari Prof salah satu ya, mantan rektor UGM ya, Prof Effendi itu kan menyatakan justru tidak ada data wisuda yang atas nama Joko Widodo, walau terakhir beliau mencabut. Kita tahu lah di era represi seperti ini yang kita jadikan patokan justru yang pertama, bukan yang dievaluasi begitu. Artinya kami setuju saja dan sependapat, dan sebenarnya kan proses pengungkapan data itu kan ada dua cara ya. Pertama secara subjektif, yang kedua secara objektif. Secara subjektif sebenarnya UGM bisa melakukan itu tanpa harus diminta oleh KIP begitu. Tapi kalau harus melibatkan KIP agar data-data itu muncul pada publik, kami sangat setuju sependapat dan mendorong hal itu. Dan itu pula yang sebenarnya menjadi dasar dari aktivitas penelitian dari klien kami untuk memastikan apakah benar Saudara Joko Widodo itu absah punya ijazah S1 UGM. Oke, Bung Rifai, bagaimana? Oke, sebenarnya sih apa yang dilakukan UGM juga sudah pernah mencoba berkomunikasi atau melakukan sosialisasi pada publik ya. Itulah yang pertama kali mereka mengumpulkan alumni, lalu menunjukkan di belakang dengan layar besar ijazah, lalu juga menunjukkan ijazah teman-temannya gitu ya. Jadi sudah pernah juga dilakukan itu. Lalu kedua, waktu juga teman-teman TPUA ingin audiensi juga diterima gitu ya. Bahwa mungkin dalam proses saya sendiri nggak ikut, cuma kalau saya lihat di pemberitaan kan memang akhirnya tidak semua data dikeluarkan karena mungkin masih ada kekhawatiran ya bahwa ini tidak serta-merta sekedar untuk mencari kebenaran, tapi juga seolah-olah hanya mau mencari senjata untuk mencari menyerang gitu ya. Dan benar saja kan, tidak lama setelah ijazah dipertunjukkan dipersoalkan fontnya, ya, tanda tangannya, fotonya sudah dijawab lari ke skripsi. Skripsi dijawab lari ke KKN, jadi kembali lagi nggak masih ada tidak ada trust gitu ya, jadi masih khawatir dan memang juga kalau kita lihat perjalanannya terus menerus sudah dijawab A lari ke B lari ke C, jadi wajar juga kalau game seperti itu. Tapi sekarang kalau mau diambil langkah hukum langkah ke KIP bagus-bagus saja ya, memang itu ada salurannya, sekalipun memang menurut saya sih tidak berdampak dengan perkara pidana yang berjalan. Karena KIP kewenangannya sendiri, penyidikan sendiri, KIP tidak bisa mengintervensi penyidikan juga. Tapi mungkin lebih kepada rasa penasaran masyarakat terjawab. Sekalipun nanti di sidang, Mbak, kemarin juga kami melakukan rapat koordinasi ya. Mau ditunjukkan itu ijazah di sidang oleh majelis hakim dalam penyitaan ataupun oleh Pak Jokowi, kita akan tunjukkan. Jadi intinya ada saatnya pasti akan ditunjukkan secara terbuka dalam persidangan. Cuma intinya satu, dalam forum yang jelas, untuk kepentingan yang jelas. Bahwa sidang itu nanti disorot oleh berbagai media, ya nggak ada persoalan. Toh ditujukannya dalam rangka kepentingan penyidikan dan untuk keterbukaan, ya, untuk mencari kebenaran. Justru kalau
sekedar diminta tanpa dasar, tanpa kepentingan. Tidak ada legitnya gitu. Itulah yang membuat kami juga sama bersikap seperti UGM. Akhirnya, wah ini apa maksudnya, arahnya kemana gitu ya. Tapi percayalah kami dari pihak Pak Jokowi tadi malam kami koordinasi. Masyarakat bersabar ya, tunggu tanggal mainnya, pasti akan ditunjukkan secara terbuka ijazah ini dalam forum persidangan. Jadi tidak ada pesan. Nah saya mau komentari juga tadi soal Prof. Sofyan yang tadi sempat dikomentari. Ya buat kami sih, kami senyum-senyum aja waktu pertama kali beliau memberi statementnya, sekalipun juga akhirnya ditarik kembali. Karena lagi-lagi kita coba verifikasi juga berdasarkan data Pak Jokowi. Ya beliau itu kan waktu jadi rektor Pak Jokowi sudah tidak kuliah di sana gitu. Tahun 2002 Pak Jokowi sudah mau sudah persiapan berpolitik saat itu ya. Jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Lalu kedua juga waktu Pak Jokowi kuliah beliau sedang di mana. Lalu seolah-olah memberikan verifikasi terhadap data, apalagi kan kalau data kan adanya di fakultas gitu ya. Sehingga kemarin pun kami melihat waktu pendapat ini muncul, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi sebelum kami lakukan pendalaman ternyata sudah mencabut ya. Mungkin di jalan terbaik ya, karena bagaimanapun kami berharap juga biarkan dengan proses hukum yang ada. Kalau orang nggak yakin benar, lebih bagus jangan ikut campur. Karena nanti semakin keseret, kita juga nggak mau banyak korban. Makin keruh ya, malah makin keruh. Nah, jadi itu... kalau yang udah pasti monggo, tapi kalau yang belum jelas lebih baik jangan dah, wait and see. Oke, Bu Kozin katanya sabar aja nanti diperlihatkan di persidangan ijazah Pak Jokowi. Jadi begini, yang pertama kita itu bernegara harus basisnya adalah husnudzon, prasangka baik kepada elemen anak bangsa lainnya. Kalau belum sudah berpraduga suudzon, nanti kalau dikasih tahu nanti akan serang sini serang sana. Persoalannya kembali, data yang diberikan itu sahih tidak? Kalau data yang diberikan skripsi nggak ada tanda tangan, ini kan permasalahan. Masa kita mau meyakini bahwa skripsi itu benar, sahih, padahal nggak ada tanda tangannya? Yang lembar pengesahannya berbeda warnanya, yang satu kuning, yang satu masih bersih. Ini kan persoalannya bukan soal ansih bahwa data itu ditunjukkan. Kan masyarakat juga punya hak. Oh ini data benar nggak? Kalau datanya sudah jelas bermasalah, ya pastilah itu dijadikan persoalan. Itu berarti semakin menguatkan analisa selama ini bahwa ijazah saudara Joko Widodo bermasalah. Karena skripsinya ternyata juga tidak ada lembar pengesahan dari dosen pembimbingnya. Apalagi setelah kemudian hari baru tahu Kasmujo nggak menjadi dosen pembimbing skripsi. Bukan juga dosen pembimbing akademik. Ini kan anomali-anomali yang muncul. Nah justru kami punya, kalau boleh suudzon, kami juga bersuudzon lagi. Jangan-jangan data itu tidak dikeluarkan karena banyak masalah di data itu. Sehingga publik tidak bisa mengaksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita persoalkan Prof. Sofyan karena tidak pernah hadir di periode saudara Joko Widodo sekolah, kuliah lah ya. Rektor-rektor hari ini yang memberikan statement kan sama saja. Dulu nggak pernah hadir dalam proses Jokowi menjadi mahasiswa. Hanya statement saja. Dan perlu diingat, beliau ini rektor yang punya akses ke internal, yang akses itu juga bedanya yang satu formal, yang ini substansial saja. Oke. Artinya kita masih meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor itu benar, bahwa kami meyakini juga ada tekanan yang kemudian beliau mencabut itu, kami hormatilah. Dan kami terima kasih Prof. Sofyan, yang kami yakini adalah apa yang beliau sampaikan di awal. Oke. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa, karena yang saat ini di Polda Metro Jaya memang sudah naik ke tahap penyidikan. Kita lihat nanti apakah nanti polisi juga akan melakukan gelar perkara khusus sama seperti treatmentnya di Bareskrim. Terakhir Prof. Ibnu, ini lapor sana, lapor sini, lapor Polda, Bareskrim, Polda DIY begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dari kacamata hukum Anda selain melibatkan Komisi Informasi Publik di sana? Apa ini supaya ada ujungnya, biar cepat selesai juga lah begitu ya, tidak berlarut-larut. Silahkan singkat saja Prof. Ibnu. Ya, laporan sebagian dari hak masyarakat. Saya kira itu memang harus ditindaklanjuti. Cuman permasalahannya apakah laporan itu mempunyai legal standing yang jelas, mempunyai tujuan jelas yang tidak. Oleh karena itu dalam perkara ini tampaknya harus satu-satu. Kalau memang sekarang berjalan tentang pencemaran baik, itu jalan dulu. Jadi saling menunggu Mbak, karena ini suatu perkara yang semuanya ada irisannya. Sehingga kalau sudah satu-satu lah, mana yang diteruskan dan mana yang tidak teruskan, saya kira itu Polri harus punya strategi untuk menangani suatu perkara itu. Jadi tidak semua diterima, tapi juga diberikan suatu penjelasan bahwa ini adalah terkait dengan perkara-perkara yang lain. Begitu Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu. Tapi yang paling tidak yang ini dulu lah, Polda Metro Jaya, kalau memang ini diselesaikan, nanti kalau ada laporan lagi, nanti baru kita lihat lagi seperti apa. Tapi yang pasti, Bung Rifai, klien Anda, Pak Jokowi siap ketika nanti memang akan dipanggil setelah kemarin. Tentu. Karena kembali lagi ya, ini kami yang membuat LP, tentu kami yang punya kepentingan. Ya kemarin kan hanya persoalan keterbatasan saja ya.
Dan apa namanya, kita tinggal nunggu arahannya apakah dijadwal ulang atau bisa di kediaman atau alternatif lainnya. Okay. Tapi intinya kami segera akan memberikan keterangan. Termasuk juga lagi-lagi kami siap menyerahkan ijazah untuk dilakukan lapor ulang, ya. Dan disita sekalipun juga kami siap. Oke, terakhir. Ya, Singkat setuju, siap untuk hadir kembali dan harus disita. Karena kami khawatir kalau nggak segera disita, ada proses kebakaran di Pramuka terjadi juga di Solo. Begitu. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana proses penyidikan ini, karena memang sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita akan tunggu. Terima kasih Prof. Ibnu melalui sambungan daring. Kemudian ada Bung Kozin dari Kuasa Hukum Roy Suryo CS yang sudah hadir ke studio. Kemudian ada Bung Rifai, Kuasa Hukum dari Joko Widodo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.